Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fristi Antikasari. Saya dari kelas 5 PPG Pelajaran Gelombang 2. Di sini saya akan mempresentasikan lesson planning atau RPP, mulai dari penyusunan, evaluasi hingga refleksi dan rencana tindak lanjut untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Yang pertama, alur pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama dengan membahas rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih dikenal disebut dengan modul ajar, lalu kemudian evaluasi, refleksi, serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama dimulai dengan identitas modul ajar. Nah, instansi ataupun sekolah yang saya lakukan untuk praktek kali ini yaitu SDN Kebonsari 1 Malang dengan menggunakan mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saya mempraktekkan modul ajar ini di fase B atau kelas 4 pada bab 6 IPAS dengan materi keragaman budaya dan kearifan lokal dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit. Dan selanjutnya mengacu pada kompetensi awal yang saya lakukan yaitu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman budaya kearifan lokal di Provinsi Jawa Timur dengan tepat. Peserta didik dapat mengetahui cara melestarikan warisan budaya dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui manfaat warisan budaya kearifan lokal di Provinsi Jawa Timur dengan benar. Dengan menggunakan pertanyaan pemantik yang pertama, di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Apakah nama provinsi daerah tempat tinggal kalian? Bagaimanakah sebuah daerah mengalami perkembangan? Pendahuluan yang saya lakukan yaitu kegiatan awal. Guru terlihat dari gambar tersebut yaitu guru memulai membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan bertegur sapa kepada peserta didik. Kemudian guru meminta salah satu seorang siswa atau perwakilan atau ketua kelas untuk memimpin doa. Yang selanjutnya peserta didik dan guru menyanyikan satu lagu. Lagu yang waktu itu kami nyanyikan yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dimana sesuai dengan tema materi pada waktu itu yaitu keragaman budaya. Selanjutnya guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan cara meminta siswa untuk mengecek teman sebangkunya apakah ada yang kosong, apakah ada yang tidak ada. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru menulis kehadiran siswa pada lembar absen. Selanjutnya, guru menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik yaitu menggunakan pertanyaan pemantik. Yang pertama, di manakah asal kalian? Dari manakah asal kalian? Yang kedua, keragaman apa saja yang ada di daerah asal kalian? Nah, selanjutnya menjelaskan kegiatan yang akan mereka lakukan dan manfaat serta tujuan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kegiatan inti telah terlihat yang pertama yaitu guru menentukan pertanyaan mendasar tentang keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian guru menjelaskan tentang keragaman budaya pada Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan slide PPT maupun video. Yang pertama, guru menunjukkan tentang gambar tari remo seperti yang ada di gambar pada slide saya ini. Guru menunjukkan tari remo, kemudian siswa diminta untuk menjawab berasal dari manakah tari remo tersebut. Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut dilanjutkan dengan materi tentang gambar-gambar yang belum pernah mereka temui atau mereka lihat. Selanjutnya guru menjelaskan tentang manfaat atau cara melestarikan budaya dan kearifan lokal di Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan inti selanjutnya, yang pertama sesuai dengan
model pembelajaran yaitu project based learning dengan sintak yang pertama mendesain perencanaan proyek. Jadi guru menyampaikan mengenai kegiatan berkelompok yang akan mereka lakukan dengan sesuai instruksi dari guru. Siswa diminta untuk memahami atau memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh guru. Guru menjelaskan mulai dari alat dan bahan, mulai dari tujuan yang kita lakukan untuk membuat proyek ini, kemudian alat dan bahan, serta langkah kerja melaksanakan kegiatan proyek berkelompok ini. Sebelumnya, guru membagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4-5 anak dalam satu kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, siswa dibebaskan untuk memilih kelompok yang mereka inginkan, tetapi ada beberapa yang memang sudah dibentuk kelompok sebelum saya mengajar, atau kelompok telah terbentuk untuk mulai dari awal pembelajaran, mulai dari awal masuk kelas semester 2 hingga sekarang. Dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai, siswa yang aktif dengan siswa yang kurang aktif. Untuk kegiatan inti selanjutnya yaitu menyusun proyek. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan sebagai bahan diskusi, yaitu terdiri dari kertas asturo, spidol, bahan bacaan yang telah disediakan, kemudian gambar-gambar yang sudah disediakan, selanjutnya lem dan spidol ataupun ballpoint untuk menghias dari kertas asturo. Guru memberikan penjelasan mengenai keragaman di Provinsi Jawa Timur, yaitu ada 5 provinsi yang akan dibahas dalam infografis berkelompok. Yang pertama Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung, Blitar, Ponorogo, kemudian Banyuwangi. Selanjutnya peserta didik mencatat hasil diskusi pada kertas asturo dan membuat infografis dengan bimbingan guru. Pada kegiatan inti selanjutnya, guru memonitoring dan mengevaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Secara berkeliling, saya melihat atau memonitori siswa bagaimana mereka membentuk karya, bagaimana kesulitannya, bagaimana apa yang belum mereka pahami, sehingga saya mengarahkan dan memberikan contoh. Mungkin ada yang tidak bisa dilakukan seperti itu. Kemudian guru memberikan bimbingan dan arah kepada kelompok yang mengalami kesulitan, seperti ada di kelompok 2 itu ada salah satu siswa yang memang mempunyai gambaran mengerjakan atau gambaran mendesain sesuatu, tetapi ketika mengaplikasikannya itu sangat sulit. Nah, kemudian saya membantu untuk membuat tulisan yang ada di kertas asturo, mereka menirunya dengan mudah. Tidak lupa saya memperlihatkan contoh infografis kepada peserta didik pada slide PPT agar peserta didik dapat membayangkan seperti apa infografis yang akan mereka buat. Pada kegiatan inti selanjutnya yaitu pengujian hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok dengan menggunakan hasil diskusi itu untuk memberikan penguatan pemahaman tentang kearifan lokal dan nilai-nilai positifnya, serta menjelaskan manfaat dari kearifan lokal dengan cara menjaganya serta pemahaman terhadap pentingnya menjaga kearifan lokal di Provinsi Jawa Timur. Di sini guru memberikan kesempatan untuk siswa, untuk semua anggota, semua kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan masing-masing anggota kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya. Kemudian pada kegiatan inti selanjutnya mengevaluasi pengalaman dari peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk melengkapi jawaban yang sesuai dengan hasil diskusi yang untuk mengakhiri kegiatan dengan mengelaborasi mengenai pemahaman dan kearifan lokal, manfaatnya serta cara melestarikannya.
Di sini siswa diberikan latihan soal berupa evaluasi yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian guru memberikan pada kegiatan menutup, guru memberikan refleksi. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini dengan cara guru memberikan pertanyaan yang mengajak siswa atau memicu siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian guru dan siswa mengkomunikasikan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran kali ini, serta meminta siswa untuk melakukan tugas menutup dengan kegiatan doa dan salam. Kemudian tugas dikumpulkan dan diberi penilaian. Untuk kegiatan refleksi yang saya lakukan dalam diskusi kelompok, tantangan apa saja yang saya temui dalam pembelajaran, hal apa saja yang saya suka dalam pembelajaran ini, serta apa yang perlu saya perbaiki agar lebih paham dalam pembelajaran. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari modul ajar yang saya gunakan untuk kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran yaitu dengan penilaian unjuk kerja mulai dari presentasi kelompok, aktif tanya jawab antara siswa dengan guru, keterlibatan diskusi dalam kelompok. Kemudian penilaian kognitif atau kemampuan dengan pertanyaan di LKPD dan soal evaluasi. Selanjutnya penilaian diri, kerjasama antar kelompok, toleransi antar teman, tanggung jawab, disiplin dan tepat waktu. Ini adalah penilaian yang saya gunakan untuk evaluasi kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya refleksi. Hasil refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran project based learning yang membuat peserta didik dapat belajar secara aktif. Kemudian menggunakan pembelajaran konkret serta peserta didik lebih mudah memahami konsep materi yang diajarkan. Melalui kegiatan presentasi mampu menunjukkan rasa percaya diri kepada siswa. Adanya penugasan kelompok berbentuk infografis membuat peserta didik antusias dalam memahami pembelajaran dan membuat peserta didik menjadi lebih kreatif. Kegiatan refleksi dijadikan guru untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan perasaan yang didapatkan selama pembelajaran berlangsung, serta sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu melakukan profiling karakteristik dan gaya belajar peserta didik di kelas sebagai acuan untuk membentuk strategi pembelajaran. Kemudian melakukan kesepakatan kelas selama pembelajaran yang harus ditaati semua peserta didik. Melakukan ice breaking dalam pembelajaran agar peserta didik fokus dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, karena masih ada beberapa siswa yang masih tidak fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan pada pagi hari ini. Guru perlu memperhatikan peserta didik yang kurang dalam kegiatan pembelajaran dan membantu agar memahami materi yang telah